Oleh karena itu, wanita yang 1 hari haid, 1 hari suci, 1 hari haid, 1 hari suci, sebelum masa 15 hari, maka itu masih dalam keadaan haid. Kalau sudah lebih dari 15 hari, itu bukan haid lagi. Itu disebut dengan damul istihadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pembahasan tentang babul haidi menginjak kepada pasal pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal aqallu sinnin tahidu fihil mar'atu tis'u sinina. Aqallu sinnin, sesedikit-sedikitnya umur, tahidu fihil mar'atu, wanita yang haid, tis'u sinin, adalah 9 tahun. Jadi wanita yang haid itu sekurang-kurangnya umurnya adalah 9 tahun. Kalau kurang dari 9 tahun berarti bukan darah haid. Sekurang-kurangnya dia harus 9 tahun. Qala Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, A'jalu man sami'tu minan nisa'i tahidu nisa'u tihamata. A'jalu man sami'tu, secepat-cepatnya orang yang aku dengar, minan nisa'i, dari golongan wanita, tahidu yang haid, nisa'u tihama, adalah perempuan tihama. Imam Syafi'i meneliti para wanita yang haid dan beliau mendapati yang paling cepat, orang yang paling banyak untuk mengeluarkan haid adalah wanita-wanita dari tihamah. Mereka ini rata-rata ketika mengeluarkan haid itu umur 9 tahun. Jadi wanita tihamah yang diteliti oleh Imam Syafi'i itu mereka paling cepat ketika mengeluarkan darah haid, yaitu umur 9 tahun. Maka beliau menyampaikan, A'jalu man sami'tu minan nisa'i tahidu nisa'u tihamata. Yang paling cepat dari orang yang aku dengar dari golongan wanita yang mengeluarkan darah haid adalah wanita tihamah. Fa innahunna yahidna litis'i sinin. Maka sesungguhnya mereka wanita tihamah itu yahidna, mereka haid, litis insinin, mereka haid pada usia 9 tahun. Wanita tihamah itu rata-rata mereka haidnya pada usia 9 tahun. Fa idza ra'at dama liduni dzalika fa huwa damun fasadun. Fa idza ra'at dama, faida, dan apabila ra'at dama, wanita yang melihat darah atau wanita yang mengeluarkan darah, liduni dzalika, yang kurang dari umur 9 tahun, fahuwa damun fasadun, darah yang keluar itu disebut dengan darah rusak. Kalau ada wanita yang umurnya kurang dari 9 tahun kemudian dia mengeluarkan darah, maka itu disebut dengan darah rusak. La tata'allaqu bihi ahkamul haidi, tidak ada hubungannya dengan hukum haid. Jadi wanita yang kurang dari 9 tahun ketika dia mengeluarkan darah itu bukan darah haid tetapi darah rusak, tidak ada kaitannya dengan hukum-hukum tentang haid. Wa aqallul haidi yaumun wa lailatun. Lalu berapa lamanya haid itu? Haid itu sekurang-kurangnya adalah yaumun wa lailatun. Sekurang-kurangnya adalah 1 hari 1 malam. Jadi 1 hari 1 malam itu sekurang-kurangnya haid. Ya memang cuman sak kecurtan, cuman sekali keluar, tapi masanya harus ditunggu 1 hari 1 malam. Karena siapa tahu yang dikiranya baru keluar kemudian dikiranya berhenti, lalu dia mandi, setelah itu keluar lagi.
maka harus ditunggu 1 hari 1 malam. Kalau 1 hari 1 malam tidak keluar lagi, maka boleh dia mandi. Itu namanya sak kejurutan. Itu artinya 1 hari 1 malam, karena harus ditunggu, tidak begitu keluar langsung mandi, karena belum tahu. Siapa tahu nanti setelah mandi keluar lagi. Untuk itu aqallul haidhi yaumun walailatun, sekurang-kurangnya haid itu adalah 1 hari 1 malam, itu masanya. Wa qala fi maudhi'in akhar yaumun, ada pendapat lain, ada yang mengatakan sekurang-kurangnya adalah yaumun, 1 hari. Famin ashabina man qala huma qaulani, sahabat kami, sahabat Abu Ishaq, kata Abu Ishaq begitu, ada yang mengatakan dengan 2 pendapat. Wa minhum man qala huwa yaumun wa lailatun qaulan wahidan, salah satu di antara mereka ada yang berpendapat haid itu sekurang-kurangnya adalah 1 hari 1 malam, tidak ada pendapat lain. Jadi sekurang-kurangnya adalah 1 hari 1 malam, tidak bisa ditawar-tawar, hanya inilah pendapatnya, 1 hari 1 malam. Wa qauluhu yaumun arada bilailatihi, orang yang mengatakan sekurang-kurangnya haid itu adalah yaumun, 1 hari, yang dimaksud yaumun itu adalah arada bilailati, yang dimaksud itu adalah mengikut dengan malamnya. Ya, 1 hari itu yang dimaksud adalah 1 hari, malamnya juga ikut, artinya juga 1 hari 1 malam. Wa minhum man qala yaumun qaulan wahidan, ada juga yang mengatakan yang sedikitnya itu adalah yaumun, ya 1 hari saja, qaulan wahidan, 1 hari, tidak ada kata yang lain, tidak ada pendapat lain, cukup 1 hari saja. Wa inna ma qala yaumun wa lailatun qabla ayyusbata indal yaumi. Jadi ada yang mengatakan yang dimaksud dengan sekurang-kurangnya haid itu adalah sebentar-sebentarnya haid adalah 1 hari. Yang dimaksud dengan 1 hari itu adalah innama qala yaumun wa lailatun qabla ayyusbata indahul yaumu. Jadi dikatakan 1 hari itu adalah 1 hari 1 malam juga, dan 1 hari 1 malam itu dikatakan, orang mengatakan 1 hari 1 malam itu adalah sebelum ditetapkan yang dimaksud dengan 1 hari itu adalah 1 hari 1 malam. Jadi sebelum ditetapkan yang dimaksud dengan 1 hari itu adalah 1 hari 1 malam, maka mereka mengatakan 1 hari 1 malam. Padahal yang dimaksud dengan 1 hari itu adalah ya 1 hari 1 malam. Falamma subita indahu al-yaumu raja ilaihi, dan ketika yang dimaksud 1 hari itu adalah 1 hari 1 malam, maka istilah 1 hari 1 malam kembali kepada 1 hari saja. Jadi ketika berapa perginya 1 hari, artinya 1 hari itu adalah 1 hari 1 malam. Ketika 1 hari 1 malam itu ditetapkan menjadi istilahnya menjadi 1 hari, maka istilah 1 hari 1 malam itu menjadi 1 hari. Wad dalilu ala dzalika annal marja'a fi dzalika ilal wujudi. Wad dalilu, dan buktinya, ala dzalika, tentang 1 hari 1 malam itu dikatakan adalah 1 hari. Jadi artinya 1 hari itu maksudnya adalah 1 hari 1 malam. Annal marja'a fi dzalika, bahwa rujukannya tentang 1 hari itu yang dimaksud adalah 1 hari 1 malam, ilal wujudi, pada kenyataannya. Jadi kenyataannya ketika orang mengatakan 1 hari, itu kenyataannya adalah 1 hari 1 malam. Waqad atsabatal wujudu fi hadzal qadri, waqad subital wujudu fi hadzal qadri, maka ditetapkan kenyataan ini, kenyataan 1 hari itu adalah 1 hari 1 malam, fi hadzal qadri, ini adalah perkiraannya. Jadi diperkirakan yang disebut dengan 1 hari itu adalah 1 hari 1 malam. Qala Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, Ra'aitu imra'atan usabbitu li annaha lam tazal tahidu yauman la tazidu alaihi. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, Ra'aitu imra'atan, aku melihat
wanita atau aku meneliti tentang wanita, bituli agar aku bisa menetapkan untuk diriku. Artinya Imam Syafi'i ini pengen menetapkan hukum bagaimana seorang wanita itu haid, berapa lamanya dan berapa sedikitnya. Anha, tentang wanita, annaha, bahwa wanita itu lam tazal tahidu, masih dalam keadaan haid, yauman, satu hari, la tazidu alaih, tidak lebih dari itu. Jadi ternyata wanita haid itu dalam satu hari itu masih haid, maksudnya satu hari bukan diikuti dengan malamnya, ternyata satu hari itu masih haid, baru satu hari satu malam dia berhenti haid. Jadi Imam Syafi'i itu meneliti wanita untuk menetapkan hukum, supaya gampang menetapkan hukum melalui penelitian. Maka Imam Syafi'i mendapati bahwa wanita yang dalam keadaan satu hari itu masih dalam keadaan haid, dan ketika satu hari satu malam itu dia sudah berhenti haid. Artinya la tajidu alaihi, tidak lebih dari satu hari, itu maksudnya tidak lebih dari satu hari satu malam, itu sekurang-kurangnya. Wanita itu haid sekurang-kurangnya tidak lebih dari satu hari satu malam. Wa qala al-Auza'i, sementara Imam Auza'i berkata, indana imratun tahidu ghadwatan wa taduru ashiyatan. Imam Auza'i mengatakan, indana, di kami ada wanita juga. Imam Auza'i ini ternyata juga melakukan penelitian. Di kami juga ada wanita tahidu ghadwatan, dia haid pagi hari, wa tadhuru ashiyatan, dan ia suci di malam hari. Ini di kelompoknya Al-Auza'i, beliau mendapati ada wanita haid di pagi hari, malamnya sudah suci. Wa qala Atha, dan Atha juga berkata, ra'aitu minan nisa'i man tahidu yauman wa tahidu 15 yauman. Jadi ra'aitu minan nisa'i, aku melihat dari golongan para wanita, man tahidu yauman, ada yang haidnya itu satu hari, wa tahidu 15 yauman, ada yang haidnya 15 hari. Ini Atha itu meneliti wanita, ada yang wanita itu haidnya cuma satu hari, ada yang haidnya itu sampai 15 hari. Jadi ada yang satu hari, ada yang 15 hari. Itu menurut penelitian Atha. Wa aktsaruhu 15 yauman, dan selama-lamanya haid itu adalah 15 hari. Jadi haid itu sekurang-kurang selama-lamanya adalah 15 hari. Lima rawaina an Atha wa Abi Abdillah Az-Zubairi, berdasarkan riwayat dari Atha dan Abi Abdillah Az-Zubairi. Jadi yang namanya haid itu sekurang-kurangnya satu hari satu malam, selama-lamanya 15 hari. Itu menurut penelitian Imam Syafi'i, menurut penelitian Atha, dan menurut penelitian Abi Abdullah Az-Zubairi. Wa ghalabahu sittun aw sab'un, tetapi yang paling sering namanya haid itu adalah sittun aw sab'un. Yang paling sering adalah 6 hari atau 7 hari. Jadi antara 6 hari dan 7 hari itu yang paling sering wanita itu haid. Itu yang paling sering. Sekurang-kurangnya satu hari satu malam, selama-lamanya 15 hari. Yang paling sering adalah antara 6 hari sampai 7 hari. Itu yang paling sering. Bukan berarti tidak ada yang lebih dari itu atau kurang dari itu. Bukan berarti tidak ada yang lebih, yang kurang dari 6 dan lebih dari 7. Tetap ada. Cuman yang paling sering adalah 6 hari atau 7 hari. Sekurang-kurangnya satu hari, selama-lamanya 15 hari. Kalau lebih 15 hari itu bukan disebut dengan darah haid. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Hamnah binti Jahsin, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hamnah binti Jahsin, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahidu fi ilmillahi ta'ala, kamu berlakulah haid seperti ilmu Allah Ta'ala. Jadi Hamnah binti Jahsin ini disampaikan oleh Rasulullah SAW agar ketika haid itu bisa berlaku seperti ilmu Allah Ta'ala. Jadi seperti ketentuan Allah Ta'ala.
Bagaimana ketentuan Allah Ta'ala itu? Sittata ayyamin aw sab'ata ayyamin, yaitu 6 hari atau 7 hari. Jadi ketika sudah 6 hari itu berhenti haidnya, mandi. Setelah 7 hari haidnya itu mandi. Tetapi kalau belum berhenti ya belum mandi, jangan mandi dulu. Kama tahidun nisa'u wa yadhurna limiqati haidihinna wa tahrihinna. Sebagaimana tahidun nisa'u, para wanita itu haid, wayat hurna, kemudian suci, limiqati haidihinna, untuk batas haid mereka, wa tahrihinna, dan batas suci mereka. Jadi haid itu adalah merupakan batas antara suci dan tidak suci. Begitu dia haid berarti batas sucinya sudah habis. Ketika dia berhenti haid berarti batas haidnya sudah habis. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan kepada Hamnah binti Jahsin agar ia berlaku haid itu seperti ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu rata-rata adalah 6 hari sampai 7 hari. Ada yang 6 hari dan ada yang 7 hari. Wa aqallu tahrin fasilun bainad damaini khamsata asyara yauman. Imam Syirazi menyebutkan berdasarkan pendapat Imam Syafi'i, Imam Atta, Imam Abi Abdullah Az-Zubairi, dan kitab-kitab yang lainnya, kitab-kitab fikih yang lainnya, Abu Isa As-Syirazi menjelaskan wa aqallu tahrin, dan sekurang-kurangnya suci itu fasilun bainad damaini, memisahkan antara dua darah, yaitu khamsata asyara yauman, 15 hari. Jadi sekurang-kurangnya artinya tidak boleh lebih dari 15 hari. Jadi ketika 15 hari itulah yang memisahkan antara suci dengan haid, antara mengeluarkan darah dan tidak mengeluarkan darah, atau berhenti mengeluarkan darah. La a'rifu fihi khilafan. Beliau menyampaikan kalau sekurang-kurangnya itu adalah 15 hari, artinya selama-lamanya wanita mengeluarkan haid itu adalah 15 hari. Di sini dikatakan oleh Abu Ishaq, la a'rifu fi khilafan, tidak ada perbedaan. Jadi para ulama sama-sama sepakat wanita itu paling lama mengeluarkan darah haid adalah 15 hari. Fa in sahha ma yarwi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala fin nisa'i nuksanu dinihinna anna ihdahunna tamkusu satra dahriha la tusalli. Jadi di sini berdasarkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in sahha, maka bila itu adalah benar, maksudnya 15 hari itu adalah paling lama, mayarwi anir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu seperti yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, fin nisa'i, tentang wanita. Jadi Rasulullah pernah mengajarkan kepada para sahabat tentang para wanita. Apa sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu? Nuksanu dihinna, kekurangan agama mereka, artinya wanita itu tidak sempurna menjalankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya tidak sempurna menjalankan sholat. Apa kesempurnaannya itu? Apa kurangnya itu? Anna ihdahunna, bahwasanya ada salah satu di antara atau sebagian wanita itu, tamkutu satrodahriha, diam selama separuh bulannya, selama separuh bulannya, tidak melakukan kegiatan agama, diam selama separuh bulannya. Diam kenapa? La tusalli, tidak melakukan sholat. Jadi Rasulullah SAW pernah menyampaikan pemberitaan tentang wanita. Kekurangan wanita itu adalah dia diam selama setengah bulan tidak melakukan sholat. Kenapa kok diam? Ya karena haid. Maka hadis yang mengatakan
tentang wanita yang diam selama setengah bulan tidak mengeluarkan haid, ini menunjukkan bahwa memang wanita itu selama-lamanya pada saat dia haid itu adalah paling lama 15 hari. Dalla dzalika ala anna aqallu tahrin, dan itu menunjukkan bahwa sekurang-kurangnya sucinya wanita itu adalah khamsata asyara. Sekurang-kurangnya sucinya wanita itu adalah 15 hari. 15 hari sekurang-kurangnya. Jadi wanita haid itu sesedikit-sedikitnya, sebanyak-banyaknya gitu. Sebanyak-banyaknya ketika dia suci itu adalah 15 hari. Sekurang-kurangnya, bukan sebanyak-banyaknya. Sekurang-kurangnya adalah 15 hari. Itu sekurang-kurangnya. Wanita haid itu adalah 15 hari. Lakin nilam ajid bihadzal lafzi illa fi kutubil fiqhi. Lalu beliau Abu Ishaq menjelaskan, lakinni akan tetapi aku lam ajidhu tidak mendapati tentang pemberitaan ini bihadallah tentang lafaz ini illa fi kutubil fiqhi, kecuali di kitab-kitab fikih. Jadi di kitab-kitab fikih itu ada hadis dari Rasulullah SAW bahwa wanita itu sedikit-sedikitnya suci itu adalah 15 hari. Wafid dami alladzi tarahul hamilu. Lalu bagaimana kalau ada orang hamil tapi tetap mengeluarkan darah seperti darah haid, itu bagaimana? Memang jarang sekali terjadi, tetapi sesekali itu ada wanita hamil tapi mengeluarkan darah. Wafid dami alladzi tarahul hamilu, dan tentang darah yang dikeluarkan oleh orang yang hamil, yang terlihat pada orang yang hamil, artinya ketika ada orang hamil mengeluarkan darah, qaulani, dalam hal ini ada dua pendapat. Ahaduhuma annahu haidun. Pendapat pertama itu juga disebut dengan darah haid. Wanita yang mengeluarkan darah pada saat dia hamil itu disebut dengan darah haid juga. Li'annahu damun la yamna'ur radha' la yamna'ur radha'u wa la yamna'ul hamlu kan nifasi. Karena itu adalah darah yang tidak pernah mengganggu penyusuan dan juga tidak pernah mengganggu kehamilan. Kan nifasi, seperti nifas. Nifas itu tidak mengganggu penyusuan. Jadi wanita nifas dia bisa menyusui anaknya. Jadi itu disebut dengan darah haid, tidak disebut dengan darah yang lain pada saat wanita hamil mengeluarkan darah. Itu pendapat pertama mengatakan itu disebut dengan darah haid. Wasani, pendapat yang kedua, annahu damun fasadun, itu darah rusak, bukan darah haid. Li'annahu law kana dzalika haidan, kalau itu disebut dengan darah haid, la haramat tolaku, maka tentu hukum tolak itu haram pada saat itu, pada saat dia haid. Wa tata'allaqu bihi inqidha'ul iddah, maka itu akan berhubungan dengan berakhirnya masa iddah. Itu darah rusak, bukan darah haid. Karena kalau itu darah haid, maka boleh wanita itu kalau itu darah haid tidak boleh ditalak, dan itu ada kaitannya dengan akhir masa iddah. Fa in ra'at yauman tahran wa yauman daman. Lalu bagaimana kalau seandainya ada wanita satu hari dia suci, satu hari dia mengeluarkan darah. Kan itu satu hari itu maksudnya adalah satu hari satu malam. Satu hari satu malam dia suci, satu hari satu malam dia mengeluarkan darah. Itu bagaimana? Fa in ra'at, apabila ada wanita yang mengeluarkan darah satu hari, mengeluarkan satu hari suci, kemudian satu hari mengeluarkan darah, walam ya'bur khamsa asyara yauman, kemudian dia mengeluarkan satu hari satu malam darah, kemudian satu hari satu malam tidak mengeluarkan darah, artinya satu hari dia suci, satu hari dia haid, dan itu belum melewati 15 hari. Bagaimana? Fafihi kaulani, ada dua pendapat. Ahaduhuma annahu la yulfiqud damu. Pendapat pertama, annahu la yulaffiku, tidak menggabungkan adamu, tidak menggabungkan darah itu. Bal yaj'alul jami'u haidon, tetapi menjadikan semuanya adalah haid. Maksudnya tidak dianggap begini, yang waktu berhenti dari haid itu dianggap suci, tidak begitu. Tetapi semuanya adalah dianggap
haid. Li'annahu law kana ma ra'athu minan niqa'i tahran, karena bila pada saat berhenti darah itu disebut dengan suci, lang qadot al iddah bi thalathatin minha, tentu masa iddah akan selesai dengan 3 kali suci itu. Misalnya 1 hari suci, 1 hari haid, 1 hari suci, 1 hari haid, 1 hari suci, 1 hari haid, cukup 6 hari masa iddah. Bukan itu yang dimaksud masa iddah. Yang dimaksud dengan masa iddah itu adalah 3 kali suci, kurang lebih sekitar 3 kali suci itu maksudnya adalah 3 bulan. 3 kali suci itu 3 bulan. Jadi kalau ada wanita yang sehari suci, sehari haid, sehari suci, sehari haid, itu bukan berarti itu artinya bukan berarti itu ada kaitannya dengan inqidhaul iddah, dengan berakhirnya masa iddah. Maka itu tidak dianggap itu adalah darah haid, tidak dianggap seperti itu. Li'annahu law kana mar'atu minal inqidha'i tahran, karena kalau ada wanita yang yang pada saat dia sehari berhenti itu adalah suci, lang qadot al iddatu bi thalathati minha, maka tentu masa iddah akan berakhir dengan 3 kali suci tersebut. Wasani, kemudian pendapat yang kedua, annahu yulfiqu damu ila damin. Yang kedua digabung, yang waktu mengeluarkan darah digabung dengan waktu mengeluarkan darah. Watuhru ila tuhrin, dan waktu suci digabung dengan waktu suci. Jadi digabung jumlahnya digabung. Fatakunu ayyaman niqa'i tahran, maka pada hari-hari yang tidak mengeluarkan darah itu disebut dengan masa suci. Wa yamuddami haidan, dan hari-hari pada saat dia mengeluarkan darah itu disebut dengan hari-hari dia haid. Li'annahu law jaza ayyaj'ala, kalau begitu, kalau boleh ayyaj'ala ayyaman niqa' haidon, hari-hari yang tidak mengeluarkan darah itu disebut adalah hari haid, la jaza ayyaj'ala ayyamad dami tahran, tentu boleh juga dikatakan hari-hari yang mengeluarkan darah itu adalah hari suci. Walamma lam yajuz, dan ketika tidak boleh dikatakan antaj'ala ayyamad dami tahran, tidak boleh dijadikan hari-hari pada saat mengeluarkan darah itu adalah hari-hari suci. Ketika orang wanita pada saat mengeluarkan darah itu tidak boleh sebenarnya hari itu adalah hari-hari suci, lam yajuz antaj'ala ayyaman niqa'i haidan, maka tidak boleh juga dijadikan hari-hari pada saat berhenti darah itu adalah hari-hari haid. Jadi bila dikatakan hari-hari pada saat berhenti darah itu adalah hari-hari haid, maka tidak boleh juga dikatakan hari-hari tidak mengeluarkan darah itu adalah hari-hari suci. Dan begitu sebaliknya, sama saja kedua-duanya. Fa wajaba ayyajziya, maka Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf menyebutkan fa wajaba ayyajziya kullu wahidin minhuma ala hukmihi, maka masing-masing harus ditempatkan pada hukumnya. Jadi dalam pasal pertama ini, pembahasan ini menjelaskan bahwa wanita haid itu sekurang-kurangnya adalah 9 tahun umurnya. Sekurang-kurangnya adalah 9 tahun umurnya. Dan wanita yang paling banyak haid pada usia 9 tahun dalam penelitian adalah wanita tihamah. Jadi wanita tihamah itu rata-rata mereka mengeluarkan haid itu pada usia 9 tahun. Dan masa haid itu sekurang-kurangnya adalah 1 hari 1 malam. Ketika orang haid 1 hari 1 malam, 1 kecurutan dia keluar, maka harus ditunggu 1 hari 1 malam. Dan yang paling lama adalah itu 15 hari. Jadi wanita haid itu selama-lamanya adalah 15 hari. Kemudian bila ada wanita hamil dia mengeluarkan darah, itu disebut dengan darah rusak atau bukan darah haid. Ya, ada yang mengatakan itu adalah darah haid, tetapi pendapat yang kedua itu bukan darah haid, itu adalah darah rusak. Lalu ketika ada wanita 1 hari
haid 1 hari suci, 1 hari haid, 1 hari suci, maka itu dianggap masih dalam kondisi haid sampai dia melewati batas 15 hari. Kalau dia sebelum melewati batas 15 hari, maka itu disebut masih dalam kondisi haid. Kalau sudah melebihi dari batas 15 hari, maka itu disebut dengan darah istihadah. Oleh karena itu, wanita yang 1 hari haid, 1 hari suci, 1 hari haid, 1 hari suci, sebelum masa 15 hari, maka itu masih dalam keadaan haid. Kalau sudah lebih dari 15 hari, itu bukan haid lagi. Itu disebut dengan damul istihadah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.